Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Duduk, Stambuk F5511938. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas UTS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana tugasnya yaitu membandingkan dua metode SAW dan MP dalam satu kasus. Nah, adapun soalnya yaitu suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, dan A3 Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, yang kedua C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian harga tanah untuk lokasi. Nah, adapun satuannya pada C1 yaitu kilometer, C2 orang per kilometer persegi, kemudian C3 kilometer, C4 kilometer, dan C5 Rp1.000.000 per meter persegi. Kemudian di sini juga terdapat tingkat kepentingan setiap kriteria, juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Nah, di sini juga terdapat pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W sama dengan 5, 5, 4, 3, 2, dimana ini berarti C1 jarak dengan pasar terdekat dengan bobot sangat tinggi, kemudian kepadatan penduduk di sekitar lokasi sangat tinggi, kemudian di sini jarak dari pabrik tinggi, kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada cukup, kemudian harga tanah untuk lokasi rendah. Nah, untuk mencari nilai bobot setiap kriteria bobot preferensinya, kita membagi 5 dibagi dengan jumlah dari bobot frekuensi yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat 0,26. Kemudian terdapat juga tabel nilai setiap alternatif di setiap kriteria. Nah, alternatif pertama yaitu A1 dengan kriteria C1 0,75, C2 2000, C3 19, C4 50, C5 500. Kemudian pada alternatif kedua dengan kriteria C1 0,50, kemudian kriteria C2 1500, C3 25, C4 40, C5 450. Kemudian pada alternatif A3 terdapat kriteria C1 dengan nilai 0,90, kemudian C2 2050, kemudian C3 30, C4 35, dan C5 800. Nah, yang pertama-tama kita kerjakan yaitu dengan metode SAW. Nah, dimana nilai bobot kriterianya itu kita sudah cari dengan cara yang seperti ini, 5 dibagi dengan jumlah dari bobotnya, dimana bobot 1 yaitu nilai bobot 1 yaitu 0,26, B2 0,26, B3 0,21, B4 0,16, B5 0,1, sigma W sama dengan 1. Kemudian di sini kita masuk pada normalisasi dengan rumus, yaitu R I Ij sama dengan X Ij per max Xij
Nah, di sini ini yang di atas jika J adalah atribut benefit atau keuntungan. Kemudian min X IJ per X IJ ini merupakan rumus jika J adalah atribut cost atau biaya. Nah, pada kali ini kita menggunakan R11, maksudnya ini A1 C1 kita menggunakan kriteria atributnya adalah cost, karena semakin tinggi jarak dengan pasar terdekat, maka semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini kita menggunakan rumus min X IJ per X IJ, di mana min 0,75 0,50 sama 0,90 per 0,75. Min ini merupakan nilai minimal atau nilai terkecil yang berada pada kolom yang kita cari. Nah, di sini kita lihat 0,50 merupakan nilai minimal dari kolom, jadi kita bagikan dengan 0,75 sama dengan 0,66. Kemudian R21 min 0,75 0,50 per 0,90 per 0,50, dimana minimalnya 0,50 per 0,50 sama dengan 1. Kemudian untuk R31 0,50 per 0,90 sama dengan 0,55. Maksud saya 0,55. Kemudian untuk R12, dimana ini kita masuk pada kriteria yang C2, dimana kita menggunakan kriteria cost, karena dia kita lihat tadi ini kepadatan penduduk di sekitar lokasi itu sangat tinggi, sehingga biayanya semakin rendah untuk menyalurkan ke masyarakat. Kemudian di sini kita menggunakan kita menggunakan minimal dengan nilai minimal 1.500, kemudian per 2.000, dimana 2.000 ini kita ambil dari nilai alternatif 1 pada kriteria C2. Kemudian hasilnya 0,75. R22 sama dengan 1.500 per 1.500, dimana 1.500 di atas merupakan nilai minimal, kemudian 1.500 yang di bawah merupakan nilai kriteria yang merupakan nilai kriteria dari alternatif 2, dimana nilainya 1. Kemudian pada R32 dimana nilai minimalnya 1.500, kemudian nilai dari kolom alternatif 3 kolom C2 itu bernilai 2050, dimana jika dibagikan hasilnya 0,3. Nah, pada R13 juga di sini kita menggunakan atribut cost dengan rumus seperti ini. Kemudian dimana nilai minimalnya yaitu 19, kemudian nilai 19 ini merupakan nilai yang berada pada alternatif 1 kolom ke 3. Nah, 19 dibagi 19 dengan 1, kemudian begitu juga dengan yang R23
dimana R23 yaitu nilai minimalnya 19, kemudian nilai dari R23 itu adalah 25, kemudian hasilnya adalah 0,76. Kemudian untuk R33 hasilnya 0,63, kemudian R14 dimana ini merupakan alternatif C4 yang kita dapatkan bahwa ini merupakan kategori benefit karena jarak dengan gudang yang sudah ada itu permintaannya cukup. Kita lanjut ke R14 lagi. Nah, di sini kita menemukan rumus benefit di mana 50 ini merupakan nilai dari R14, kemudian nilai maksimal dari kolom itu yaitu 50. Nah, di sini hasilnya 1, kemudian untuk R24 sama seperti di atas, 40 merupakan nilai dari R24, kemudian nilai maksimal 50, hasilnya 0,80. Kemudian di sini kita ada R34 di mana 35 merupakan nilai dari R34, kemudian ini 50 merupakan nilai maksimal, hasilnya yaitu 0,70. Kemudian kita masuk pada R15 di mana alternatif 5 alternatif dengan kriteria C5. Kita menggunakan atribut cost dengan rumus seperti ini. Kemudian nilai minimal dari tabel tersebut adalah 450, kemudian dibagi 500 yang merupakan nilai dari R15 dengan nilai 0,90. Kemudian kita masuk ada R25 mana hasilnya 1 karena nilai dari R25 itu sendiri adalah 450. Kemudian kita masuk pada R35 di mana nilai dari R35 itu 800, dimana hasilnya 0,56. Nah, hasil dari normalisasinya kita membuat matriks. Kita membuat matriks seperti ini. Kemudian hasil dari hasil perankingan yaitu V1 0,26. Ini merupakan nilai bobot, kemudian dikalikan dengan hasil dari alternatif 1 0,26, 0,66 ditambah 0,26 dikali 0,75. Ini merupakan kolom baris 1 alternatif 1, ini merupakan alternatif 2, kemudian ini merupakan alternatif 3 dengan C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kita kalikan bobot 1 dengan B1 dikali C1, B2 dikali dengan C2, B3 dikali dengan C3, B4 dikali dengan C4, B5 dikali dengan C5. Maka hasilnya 0,83. Kemudian untuk P2 juga sama. Jadi pada dia nilai yang diambil yaitu dari baris 2 atau alternatif 2, dimana B1 dikalikan dengan C1 sama seperti di atas dan hasilnya 0,92. Kemudian V3 di sini didapatkan hasil 0,63. Jadi nilai terbesar ada pada V2 sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai tempat untuk membangun gudang dengan tempat penyimpanan sementara hasil produksi. Kemudian kita masuk pada metode WP, di mana nilai bobot kriterianya sama seperti yang tadi, yaitu 0,26, 0,26, 0,21, 0,16, dan 0,11. Nah, pada metode WP sendiri di sini untuk menghitungnya, menurut saya perhitungannya lebih simpel, tidak seperti yang tadi kita harus cari satu-satu ke kolomnya. Namun
Untuk perhitungan pada metode WP ini sendiri, kita hanya memangkatkan dengan bobot. Nah, untuk bobotnya sendiri kita tentukan apakah dia cost atau benefit. Nah, di sini jika ada tanda min, maka dia bernilai cost. Untuk benefit sendiri dia plus. Nah, S1 ini merupakan nilai dari kolom alternatif 1, dimana ini nilai dari barisnya, baris A1, mana C1 nya 0,75, kemudian C2 nya 2000, C3 nya 19, C4 50, C5 500, dipangkatkan dengan bobot B1, B2, B3, B4, dan B5. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 0,0758. Kemudian pada S2 sama seperti yang tadi, hasilnya 0,0837. Pada S3 0,0586. Dan nilai akhir vektor V yaitu V1, di mana P1 sama dengan P dibagi dengan sigma P. Maksud saya S1 dibagi dengan sigma S. Dan hasilnya yaitu 0,3475. Kemudian V2 hasilnya 0,3837, kemudian V3 0,2686. Jadi nilai terbesar ada pada V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Kalasan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang. Jadi dari perhitungan yang kita lakukan, kita dapat membandingkan kedua metode ini, di mana untuk metode SAW sendiri, untuk langkah-langkahnya lebih panjang dan perhitungannya agak sedikit lebih ribet dibandingkan dengan metode WP. Namun bisa dari hasil yang kita dapat menunjukkan hasil yang sama, yaitu nilai terbesar ada pada V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai tempat untuk membangun gudang, tempat penyimpanan sementara hasil produksi. Nah, pada metode WP juga nilai terbesarnya terletak pada V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Kalasan bisa terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.